Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa waffiq lana wahdina ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafzu lahu. Qala syarih rahimahullah, qawluhu man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla, lam yada' ay lam yatruk. Wa inda Ibn Majah min tariq Ibn al-Mubarak, man lam yada' qawla az-zuri wal jahla wal 'amala bihi fad-dhamiru fi bihi ya'udu 'ala al-jahla likaunihi aqraba mazkurin au 'ala az-zuri. Jadi man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahla ay lam yatruk, lam yada' ay lam yatruk. Wa inda Ibn Majah min tariqil Mubaraki, man lam yada' qaula az-zuri wal jahla wal 'amala bihi fadh-dhamiru fi bihi ya'udu 'alal jahla, murad lafaz ya, likaunihi aqraba mazkurin aw 'ala az-zuri faqat, wa in ba'uda littifaqir riwayati 'alaihi aw 'alaihima. Wa ifradud dhamiri bihi, ya, bihi itu ifradud dhamiri lishtirakihima fi tanqisis sawmi. Wa ifradud dhamiri lishtirakihima fi tanqisis sawm. Wa ta'addudur riwayati fi dhalika, minha man lam yada' al-khiyanata wal kaziba, wa minha man lam yada' qawla zuri wal jahla, wa minha man lam yada' al-khana wal kaziba. Fal alfazu wa in kanat mutanawwi'atan fal ma'na wahidun aw mutaqaribun. Atau dibaca wa ifradu dhamiri lishtirakihima fi tanqis as-sawm wa ta'addud riwayati bidzalika, minha man lam yada' al-khiyanata wal kaziba, wa minha man lam yada' qawla az-zuri wal jahla, wa minha man lam yada' al-khana wal kaziba. Fal alfazu wa in kanat mutanawwi'atan fal ma'na wahidun aw mutaqaribun. Qawluhu falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, qala al-Qastallani huwa majazun an adamil iltifati fanafas sababa wa aradal musabbaba, wa illa fa innahu la yahtaju ila syai'in wa huwa la mafhuma lah, fa inna Allah la yahtaju ila syai'in wa innama ma'nahu falaysa lillahi iradatun fi siyamihi. Fa wudi'al hajatu mawdi'al iradati. Qala Ibn Battalin laisa ma'nahu bi ay yu'mara ay yada'a sawmahu, laisa ma'nahu bi ayyumira ayyada'a sawmahu, atau bi ayyumara ayyada'a sawmahu. Al-amir huwa Allah. Bal tahziru, jadi al-amir huwa an-nabi. Bal tahziru min qawli zur wa ma yuzkaru ma'hu la siyama fi sawmi faqad tada'afa ismu dhalika fihi, faqad tada'afa ismu dhalika fihi. Qala Ibnul Muniri huwa kinayatun adamil qabul
وقال ابن العربي مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه وأن ثواب الصوم لا يقوم بالموازنة على اسم شهادة الزور. وقال البيضاوي ليس المقصود من الصيام ترك الأكل والشرب فقط بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة. فإذا لم يحصل ذلك لم ينظر الله تعالى نظر المقبول. فخلاصة ما ذكرنا أن القصد من الصوم الإمساك، فإذا تتبعنا أفراده أسر حسرها، فوجب المصير إلى كل ما ينهى عنه خارج الصوم ففيه آكد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان ذلك، فحمل العلماء المراد على بطلان الثواب فقط، وبقي الإجزاء، فمن صام وفعل الزور صح صومه إلا أنه لا ثواب له. فالنميمة والكذب والغيبة واليمين الكاذبة مما يبطل الصوم كما نطق الحديث الشريف بذلك. وقال الله تعالى في الزجر عن الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فمعلوم أن الأكل مما يبطل الصوم. وبهذه الآية أخذ علماء الظاهر بطلان الصوم بالغيبة لا بطلان الثواب فقط كما حمله الجمهور. وفي الحديث بيان بطلان الصوم بسبب قول الزور والعمل والجهل به. والله أعلم بالصواب. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud dan juga lafaz Abu Daud, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Hadis ini menjelaskan tentang apakah bohong, ghibah, namimah, yaminul kazibah, an-nazru bisyahwah, apakah perbuatan itu bagi orang yang sedang puasa membatalkan puasanya atau membatalkan pahalanya. Syekhuna mensyarahkan hadis ini. Hadis man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla, artinya orang yang tidak meninggalkan omong kosong, omong bohong, wal amala bihi wal jahla, orang yang tidak meninggalkan perkataan kotor, ya. Wal jahla artinya perkataan apa? Perkataan kotor. Wal amala bihi, orang yang tidak meninggalkan mengerjakan dengan kebohongan. Jadi kebohongan dia tidak tinggalkan gitu ya. Dia amalkan. Jadi siapa yang tidak meninggalkan bicara bohong, siapa yang tidak meninggalkan pekerjaan bohong, ya pekerjaan. Jadi apa namanya itu, bohong itu merupakan kerjaan juga. Jadi gitu. Siapa yang tidak meninggalkan berkata-kata keji, itu ya, itu maknanya. Maknanya itu juga riwayat yang lain, ya, man lam yada al khiyanata wal kaziba, siapa yang tidak meninggalkan khianat dan bohong. Ada riwayat lagi man lam yada qaula zuri wal jahla. Ada riwayat lagi man lam yada al khana wal kazib. Al khana itu al kalamul qabih atau omong kotor.
fal alfazu wa in kanat mutanawi'atan fal makna wahid au mutaqarib. Jadi lafaz-lafaznya banyak tuh. Walaupun bermacam-macam, jadi ada lafaznya begini. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla. Ada yang lafaznya man lam yada qaula zuri wal jahla wal amala bihi. Jahlanya didahulukan baru wal amala bihi. Ada lagi man lam yada al khiyanata. Tadi tidak disebut di atas khianat ini. Wal kaziba. Ada yang lafaznya man lam yada qaula zuri wal jahla. Ada yang lafaznya man lam yada al khana wal kazib. Itu walaupun lafaznya berbeda-beda, fal makna wahidun, maknanya itu sama. Jadi al jahla bihi itu maknanya al kalamul fuhsh, omong kotor ya. Al khana juga maknahu al kalamul qabih, jadi omong kotor ya. Itu bagi orang yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tersebut tadi ya, tidak meninggalkan bohong, tidak meninggalkan riba, tidak meninggalkan namimah, tidak meninggalkan sumpah palsu, tidak meninggalkan nazar bisyahwah, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah tidaklah butuh di dalam meninggalkan makan si orang yang puasa tadi dan meninggalkan minum. Jadi sekalipun dia enggak makan, enggak minum seharian dari subuh sampai terbenam matahari, itu Allah tidak berhajat. Allah tidak berhajat. Artinya Allah tidak berhajat itu maknanya apa? Memang Allah itu tidak berhajat sebetulnya. Allah itu tidak mempunyai hajat apa-apa. Yang berhajat adalah makhluk. Qala al-Imam At-Tahawi, Allah itu sifatnya apa? Khaliqun bila hajah. Allah itu pencipta, khaliq. Di bila hajah tidak mempunyai kebutuhan apa-apa. Dia ciptakan langit, dia nggak butuh sama langit. Dia ciptakan aras, dia nggak butuh sama aras. Ciptakan bumi, nggak perlu sama bumi. Ciptakan manusia, nggak perlu sama manusia. Dan nggak perlu dengan ibadah manusia. Tidak mengambil manfaat ibadah manusia. Manusia beribadah, orang beribadah, Allah tidak untung. Manusia tidak beribadah, Allah tidak rugi. Yang dimaksud tidaklah bagi Allah hajat, qala al-Qastulani huwa majazun an adamil iltifat. Allah tidak menoleh, Allah tidak melihat kerjaan orang yang puasa tapi masih bohong, kerjaan orang yang puasa tapi masih sumpah palsu, orang yang puasa tapi ngomong kotor, orang yang puasa tapi masih khianat. Itu puasanya nggak dilihat sama Allah. Adamul majazun an adamil iltifat. Fanafas sababa wa aradal musabbaba, maka dia menafikan sabab. Sebabnya apa tadi itu? Sebabnya dia bohong, sebabnya dia sumpah palsu. Nah, wa illa fa innahu la yahtaju ila syai'in. Dan jikalau tidak, maka sesungguhnya dia tidak perlu kepada sesuatu. Kayaknya Allah tidak menoleh, tidak nengok kerjaan orang yang puasa tadi itu dengan sebab dia bohong atau sumpah palsu. Allah tidak nengok. Berarti kalau enggak sumpah palsu, kalau orang puasa enggak bohong, kalau orang puasa itu tidak maksiat anggotanya, berarti Allah memperhatikan gitu. Berarti Allah membutuhkan begitu? Enggak, mafhumnya begitu. Wa illa fa innahu la yahtaju ila syai'in wa huwa la mafhumalah. Ini kata-kata falaysa lillahi hajatun, ini
ucapan yang tidak mengandung mafhum. Karena kalau dimafhumin begini, jadi kalau orang puasa masih bohong, Allah tidak butuh sama dia. Berarti kalau orang puasa kagak bohong, berarti Allah butuh. Enggak begitu. Enggak bisa dipaham begitu, bahwa la mafhumalah. Kata-kata palaisa lil hajatun itu enggak ada mafhum. Artinya ente bohong, Allah enggak berhajat. Enggak ngaruh ya. Ente jujur, Allah juga enggak untung. Ente bohong, Allah gak rugi. Itu artinya maknanya fa innallaha la yahtaju ila syai'. Ini yang dibuat tauhid ya oleh Imam Tahawi. Allah itu apa? Khaliqun bila hajah. Itu bersumber dari firman Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kamu fakir sama Allah. Walaupun banyak harta, fakir ila rahmatillah ya, fakir kepada rahmat Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Makanya ulama-ulama kalau ngarang kitab fayaqulul fakir, padahal kan dia ulama kaya misalnya ya, atau walaupun dia kaya tapi al fakir al fakir ilallah artinya al fakir ila rahmatillah begitu ya. Nah ya, jadi Allah itu khaliqun bila hajah. Khaliqun bila hajah. Ya Yohanes antumul fuqara, yang berhajat siapa itu? Manusia. Antumul fuqara ilallah, itu yang berhajat apa? Itu manusia. Wallahu wal ghanil hamid. Allah itu kaya, maha kaya, hamid, maha terpuji. Kaya itu maksudnya apa? Enggak butuh. Nah, enggak butuh tadi apa? Enggak berhajat. Jadi ya, bagaimana kalau lagi puasa boleh bohong apa enggak? Lagi puasa boleh ghibah apa enggak? Enggak boleh. Lagi puasa boleh namimah enggak? Lagi puasa boleh sumpah palsu enggak? Kalau lagi enggak puasa, di luar puasa boleh enggak? Enggak boleh juga. Maksudnya enggak bolehnya, enggak puasa juga enggak boleh bohong. Enggak puasa juga enggak boleh sumpah palsu. Enggak puasa juga enggak boleh ghibah. Enggak puasa juga enggak boleh namimah. Nah, kalau lagi puasa lebih lagi enggak bolehnya. Nah, di sini dikatakan qala Ibnu Battal laisa ma'nahu bi ayyu mara ayyada asaumahu balit tahzir min qawli zur wa ma yuzkaru mahu la siyama fis shaum. Bukan berarti puasanya orang yang masih yang meninggalkan makan dan minum kemudian masih bohong itu Allah kagak lihat. Bukan berarti kalau gitu Allah nyuruh apa? Nggak puasa, atau Nabi nyuruh kalau gitu nggak puasa aja dah daripada lu puasa bohong. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Laisa ma'nahu bi ayyu maro ayyada asamahu. Bukan puasa ente kagak dilihat sama Allah, puasa ente nggak dilihat sama Allah. Jadi maksudnya apa? Mendingan jangan puasa. Bukan begitu. Bukan. Sama juga orang sholat tapi masih makan yang haram, pakaian yang haram, tempat yang haram. Tapi misalnya dia bilang, puasa ente, sholat ente nggak diterima. Kalau gitu mendingan gak puasa dah. Jangan begitu. Bukan berarti disuruh meninggalkannya, balit tahzir min qauli zur, bahkan itu ancaman, peringatan dari orang yang berkata bohong. Wa may yuzkaru mahu, dan apa yang disebut sertanya itulah seperti sumpah palsu dan semacamnya. La siyama fi shaum, apalagi lagi puasa. Faqad tada'afa ismu zalika fihi, sungguh berlipat ganda dosa yang demikian padanya. Jadi dosa bohong di luar puasa sama di dalam puasa itu beda. Kalau bohong di dalam berpuasa, di bulan puasa itu apa? Itu dosanya berlipat. Qala Ibnul Munir, maksudnya Allah kagak ngelihat, kinayatun an adamil qabul. Jadi puasanya nggak diterima. Nah, jadi puasa orang yang telah menahan makan dan minum dan qadha syahwat, juga anggotanya
tubuhnya semuanya masih melakukan yang haram, ya, maka puasanya itu menurut jumhur ulama la yusabu ala siyamihi, puasanya nggak ada pahalanya. Puasanya tetap sah tapi nggak ada pahalanya gitu. Wala la yusabu siyamuhu wa anna sawabas saum la yakumu bil muwazanah ala ismi syahadati zur. Pahala puasanya tidak berdiri di dalam ukurannya atas dosa saksi palsu. Dia saksi palsu. Saksi palsu dosa nggak? Dosa. Itu nggak bisa dibayar dengan puasa tadi. Yang puasa masih melakukan perbuatan apa? Perbuatan yang tersebut tadi, ya. Jadi puasanya nggak bisa buat nambel dosa saksi palsu tadi itu. Wa anna sawaba saum la yaqumu bil muwazana ala ismi syahadati zur. Jadi saksi palsu itu dosanya lebih besar. Kalau ditimbang sama kebaikan puasanya tadi cuma nahan lapar, nahan haus dan kotor syahwat saja, itu kagak seimbang, ya. Qala al-Baydawi laisal maqsud min as-sam tarkul akli wa syurbi faqat bal ma yatma'u min kasri syahwat wa tatu'in nafsil ammaratil nafsi al-mutmainnah. Fa idza lam yasul dzalika lam yuridillahu ta'ala nazral qabul. Enggak dipandang dengan pandangan qabul. Artinya Allah kagak senang. Allah enggak senang. Sehingga orang bikin buket isinya mangga-mangga busuk, lemparin gitu, kagak lihat. Lemparin. Begitu juga hasil puasa. Lihat nih hasil puasanya enggak dilihat sama Allah. Kagak diterima sama Allah. Ya. Nah. Ini sangat berat sekali, puasa tapi masih ghibah. Diperingatkan dalam firman Allah di sini apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi mayatan fakarihtumu. Fama'lumun annal akla mimma yubtil shaum. Nah, makan itu daripada yang batalkan puasa. Jadi patut kalau dikatakan bahwa kalau orang puasa tapi masih ghibah, puasanya Jadi annal akla mimma yubtil shaum, bahwa makan apa? Makan daging itu kan, jadi ghibah itu makan daging orang. Maka layak dikatakan atau pantas dikatakan orang yang puasa tapi ghibah, puasanya apa? Batal nggak? Batal nggak? Batal. Jadi di sini wa bihadzil ayah akhadha ulama'u zahir butolana shaum bil ghibah. Tuh. Jadi orang puasa ghibah batal nggak? Batal. Kenapa? Karena dia makan daging. Itu. Dalilnya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi mayatan fakarihtumu, ya. La butolana sawab, bukan batal pahalanya. Pakot kama hamalahul jumhur, seperti yang dihamalkan oleh jumhur ulama. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang puasa menahan lapar, menahan haus dan menahan qadha syahwat, tapi masih melakukan yang tersebut tadi seperti kazib, ghibah, namimah, yaminul kazibah, an-nazr bi syahwah, itu yang khamsun yubtirna shaum, walaupun hadisnya enggak sahih, tapi alakil makna sahih. Ya. 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 Jadi batal enggak? Orang puasa ghibah, ya, batal nggak? Menurut ulama zahir, ya, bahwa itu batal puasanya, bukan batal pahalanya. Nah, kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan itu batal pahalanya, puasanya sah. Makanya Syekh Muhajirin mengatakan puasa itu ada 3 tingkatan. Kalau Imam Ghazali mengatakan puasa 3 tingkatan: shaumul awam, shaumul khusus, shaumul khususil khusus. Syekh Muhajirin mengatakan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan juga: shaumul syariah, shaumul thariqah,
saumul haqiqah, ya. Nah, Imam Ghazali mengatakan saumul awam itu nahan perut, nahan farji dari qadha syahwat. Ya. Jadi menahan makan dan minum dan dan segala yang membatalkan, dan menahan qadha syahwat. Itu puasa orang awam. Nah, itu kalau saya muhajirin istilahnya saumus syariah. Secara syariah ya sah saja, tapi masalah makbulnya ini tadi ya, yang beda itu. Yang kedua, puasa khusus. Nah, puasa khusus itu ya kapus sam'i wal basar wal lisan wal rijli wasairil jawarih. Jadi selain mempuasakan makan dan minum dan qadha syahwat kepada istri, ya, juga seluruh anggotanya puasa dari menahan melakukan dosa. Matanya puasa, kupingnya puasa, mulutnya puasa, tangannya puasa, semuanya puasa anggota. Nah, ini apa kita sudah sampai kemari apa belum puasa kita? Nah, puasa kita sudah sampai kemari belum? Itu saumul khusus. Yang ketiga, saumul khususul khusus, saumul qalbi anil himamid daniyah wal abkarid dunyawiyah wa qabbuhu amma siwallahi azza wa jalla. Saumul khususul khusus yaitulah puasa hati daripada himmah-himmah yang rendah, pikiran-pikiran duniawiyah, menahan dari selain Allah azza wa jalla dengan keseluruhan. Ya. Kepengen ama dunia saja dia tahan, ya, mempuasakan hati dari himmah-himmah yang rendahan, mempuasakan hati dari pikiran-pikiran duniawiyah, mempuasakan hati dari selain Allah. Jadi nggak ada pengen urusan-urusan yang dianggapnya dunia semata, itu nggak ada. Jadi mempuasakan himmah duniawiyah, ya, yang tidak ada kaitan dengan ukhrawiyah. Nah, Syekh Muhajirin mengatakan itu saumul haqiqah namanya. Al-imsak anil aqwan fi musyahadatir rahman. Menahan dari aqwan itu alam. Alam ini dia udah nggak butuh sama alam, nggak butuh sama dunia maksudnya. Ada di dunia, tetapi dia nggak butuh sama dunia. Kenapa? Karena dia sudah meningkat kepada musyahadatur rahman, menyaksikan Allah, melihat Allah. Sama dia nggak ada ribut-ribut kayak orang Betawi mau Lebaran ribut pakaian, gara-gara ngaduk dodol pada ribut, ya. Di keluarga. Nah, itu nafsunya mungkin apa? Mungkin nafsu dunianya mungkin tinggi namanya. Gara-gara apa? Pakaian, gara-gara dodol, gara-gara makanan, ribut sama keluarga. Itu apa itu? Itu namanya himmah duniawiyah. Ya. Memaksakan, ya. Kalau ada ya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi sama Syekhuna itu saumus syariah, ya, asal sah aja dah tuh, ya. Kemudian menahan dari yang segala yang membatalkan, ya, imsak anil muftirat bi syara'it makhsusah. Itu saumus syariah. Saumut thariqah al imsak amma haramallah, menahan dari yang Allah haramin, wal iftar fi ma halallah, buka dari yang Allah halalin. Saumut thariqah. Maknanya sama tingkatan yang tadi Imam Ghazali itu. Saumul haqiqah al imsak anil aqwan fi musyahadatir rahman, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.